Swastiastu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis regresi linear sederhana menggunakan Jupyter Notebook. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Desa Madesa Smita Rasmiani dengan NIM 22130111025 dari kelas 6E Pendidikan Matematika. Nah, sebelum kita lanjut ke analisisnya, di sini saya akan membahas sedikit pengertian dan juga persamaan umum dari regresi linear sederhana. Nah, model regresi ini adalah salah satu model yang digunakan untuk memprediksi variabel terikat atau variabel dependennya berdasarkan variabel bebas atau variabel independennya. Model regresi sederhana atau yang lebih sering kita sebut dengan regresi linear sederhana ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar korelasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di sini juga ada persamaan umum dari regresi linear sederhana, di mana Y topi sama dengan A ditambah BX dengan keterangan-keterangan yang sudah saya tampilkan. Nah, di sini kita mulai. Yang pertama-tama yaitu kita akan mengimport NumPy as NP. Nah, artinya di sini saya akan mengimpor modul NumPy dan menyingkatnya sebagai NP. Nah, kenapa di sini saya menggunakan modul NumPy? Karena data yang saya berikan akan saya tuliskan langsung. Nah, berbeda hal ketika saya akan mengupload data tersebut dalam bentuk file dan saya sudah menyiapkan file sebelumnya, misalnya berupa Excel. Jadi nanti yang diimport di sini bukan NumPy melainkan Pandas. Jadi nanti akan berupa import Pandas as PD atau yang disingkat dengan PD. Nah, lalu selanjutnya kita di sini import matplotlib.pplot as plt. Nah, maksudnya itu di sini kita akan mengimpor modul pplot dari library matplotlib dan memberi singkatan dengan nama plt. Lalu untuk selanjutnya, from SciPy start import line regress ini maksudnya saya ingin mengimpor atau mengakses submodul start dari library SciPy dan nantinya saya akan mengimpor atau hanya mengimpor fungsi line regress saja. Lalu selanjutnya kita akan mulai masuk ke bagian analisisnya atau melakukan ujinya. Yang pertama itu di sini saya akan menginput data terlebih dahulu, di mana X atau variabel independennya saya di sini merupakan disiplin kerja dan Y atau variabel dependennya itu adalah kinerja. Nah, di mana X itu sama dengan NP array, lalu saya masukkan datanya seperti yang terlihat pada layar. Begitu juga dengan Y-nya. Saya masukkan datanya. Nah, kenapa di sini saya menggunakan array? Nah, array itu struktur data yang menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Nah, biasanya itu dia berupa dari deret angka. Nah, makanya di sini saya menuliskan NP array. Nah, NP array ini berasal dari library NumPy-nya. Nah, begitu juga dengan Y-nya saya menggunakan array. Lalu setelah itu kita akan melakukan uji regresi linear sederhana. Nah, di sini saya mencoba pertama tanpa menggunakan variabel result. Nah, di sini kita langsung masukkan line regress S, Y dengan alternatifnya ada 3, yaitu two side, greater, dan juga less. Nah, di sini dari ketiganya, baik itu alternatif two-sided, greater, dan juga less, di sini mendapatkan hasil perhitungan baik itu slope, intercept, dan lain sebagainya itu mendapatkan perhitungan yang sama. Nah, di sini kenapa tanpa menggunakan variabel result itu saya ingin mencoba bagaimana ketika menghilangkan variabel result itu apakah data yang dihasilkan sama atau berbeda. Ternyata data yang dihasilkan sama ketika kita menggunakan variabel result ataupun tanpa menggunakan variabel result. Hanya saja penempatan atau tampilan dari output yang diberikan berbeda. Di mana tanpa menggunakan variabel result ini akan memberikan output berupa garis memanjang. Jadi di sini saya sedikit kesulitan untuk membaca hasil-hasilnya, baik itu slope-nya, intercept, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita boleh saja menggunakan atau tanpa menggunakan variabel result untuk mendapatkan hasil dari fungsi line regress-nya, tetapi output yang ditampilkan akan berbeda. Dan saya sendiri lebih nyaman menggunakan variabel result. Dan selanjutnya alternatif-alternatif seperti itu saya greater dan less itu setelah saya coba-coba itu dia berbeda dari arah hubungannya. Nah, misalnya ketika saya menggunakan two-sided itu saya untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan positif ataupun negatif. Jadi di sana saya belum mengetahui atau belum memiliki dugaan yang kuat tentang arah hubungannya, apakah dia arah positif atau arah negatif. Nah, ketika saya memiliki dugaan yang kuat, arah hubungan tersebut ke arah positif, di situ bisa menggunakan alternatif greater.
Tetapi ketika saya memiliki dugaan yang kuat terkait dengan arah hubungannya itu ke arah negatif, di sana bisa menggunakan alternatif less seperti itu. Nah, di sini kembali lagi ke perhitungannya. Karena pada tahap awal ini saya tidak mengetahui arah hubungannya. Jadi di sini terbuka terhadap kedua kemungkinan, entah nanti arah hubungannya positif ataupun negatif. Maka alternatif yang saya gunakan di sini adalah alternatif two-sided seperti yang terlihat pada layar. Nah, lalu di sini kita akan melakukan uji regresi linear sederhana antara disiplin kerja atau X-nya dan kinerjanya atau Y-nya. Nah, di sini kembali lagi saya menggunakan result-nya karena memudahkan saya dalam membaca output-outputnya. Nah, ketika menggunakan result ini, kita harus menampilkan atau memanggil satu persatu, baik itu dari nilai koefisien regresinya, nilai konstantanya, dan lain sebagainya yang memang sebelumnya sebenarnya sudah terlihat tanpa menggunakan result, hanya saja menyulitkan ketika ingin membaca output-outputnya. Nah, di sini kita mulai, karena saya menggunakan result, saya akan mulai memanggil untuk menampilkan satu persatu dari hasil-hasil outputnya. Nah, yang pertama itu di sini print F nilai koefisien regresi. Nah, di mana di sini juga ada tampilan F string. F-string ini berfungsi untuk menyisipkan nilai variabel atau ekspresi langsung ke dalam teks atau stringnya. Nah, contohnya di sini yaitu result slope. Nah, yang ini. Result slope ini akan menampilkan nilai dari result slope-nya di dalam string tersebut, di mana stringnya itu di sini adalah nilai koefisien regresi. Jadi nanti namanya itu akan bernama nilai koefisien regresi, dan nilai-nilai atau hasilnya itu yang akan muncul di sana adalah result dari slope-nya itu. Nah, di sini kita mulai, yaitu untuk print F nilai koefisien regresi dengan atau B1-nya ini digunakan untuk menggambarkan seberapa besar perubahan kinerja akibat perubahan disiplin kerjanya. Lalu untuk print B0-nya di sini yang selanjutnya itu untuk menampilkan nilai awal. Nilai awal dari kinerja saat disiplin kerjanya bernilai 0. Lalu di sini ada print F nilai p-value-nya di sini untuk mengindikasikan apakah disiplin kerja ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Lalu untuk yang selanjutnya, yang ini di sini akan menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara disiplin kerja dan juga kinerjanya. Lalu untuk yang selanjutnya, kita akan menampilkan koefisien determinasinya itu di sini akan menampilkan persentase variasi kinerja yang dapat dijelaskan oleh disiplin kerja. Lalu untuk selanjutnya, untuk print yang selanjutnya, di sini yaitu untuk tingkat ketidakpastian atau standar errornya. Begitu juga dengan konstantanya, tidak hanya koefisien regresinya. Dan yang terakhir di sini saya akan menampilkan model regresi linearnya, di mana persamaan yang menggambarkan hubungan antara disiplin kerja dan kinerjanya. Nah, karena di sini menggunakan resultnya, jadi hasil-hasil yang ditampilkan akan lebih tertata seperti ini. Nah, di mana untuk nilai koefisien regresinya atau B1-nya itu sekitar 0,92. Nah, ini berarti setiap kenaikan satu satuan pada variabel disiplin kerja atau variabel X-nya dihubungkan dengan kenaikan rata-rata sebesar 92% pada kinerja atau Y-nya. Lalu untuk yang selanjutnya, di nilai konstantanya atau nilai B0-nya itu sebesar 15,07865 dan seterusnya. Ini dibulatkan menjadi 15,08. Nah, arti atau maknanya itu di mana saat disiplin kerja bernilai 0, maka nilai prediksi kinerja atau Y-nya itu sekitar 15,08. Nah, selanjutnya di sini ada nilai p-value-nya sebesar 0,00004965 yang di sini terlihat bahwa nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka koefisien regresinya ini signifikan. Nah, itu artinya ada hubungan yang signifikan antara disiplin kerja dan juga kinerjanya. Lalu di sini ada koefisien korelasinya atau R-nya sebesar 0,94. Nah, di sini maknanya itu menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara disiplin kerja dan kinerja karena nilainya itu 0,94, di mana 0,94 itu mendekati 1 yang artinya hubungan linearnya sangat kuat. Lalu di sini ada koefisien determinasinya. Nah, di mana
nilai koefisien determinasinya itu adalah 0,8853, yang artinya sekitar 88,53% variasi dalam kinerja atau Y-nya dapat dijelaskan oleh variasi dalam disiplin kerja. Nah, sisanya sekitar 11,47% ini dijelaskan oleh faktor lain di luar modelnya. Lalu ini ada standar error koefisien regresinya sebesar 0,1173 dan juga ada standar error konstantanya sebesar 5,066. Nah, di sini juga saya mendapatkan mode regresi linearnya karena B0-nya didapatkan dan B1-nya juga didapatkan, di mana mode regresi linearnya seperti yang terlihat pada gambar, jika dibulatkan yaitu mode regresinya menjadi Y sama dengan 15,08 ditambah 0,92X. Nah, lalu di sini yaitu visualisasi hubungan antara disiplin kerja dan kinerja menggunakan regresi linear. Nah, di sini menggunakan plot, kita akan memplotkan dengan singkatan yang tadi itu PLT. Nah, di mana yang pertama ini kita akan menampilkan titik data hasil observasinya, di mana kita beri perintah scatter X, Y dengan warna. Di sini warna yang saya inginkan itu adalah biru. Jadi saya gunakan colornya blue dengan label atau namanya itu keterangannya data asli. Lalu untuk PLT selanjutnya kita akan membuat garis prediksi dari model regresinya, di mana di sini saya nyatakan dengan warna merah atau color red dengan label garis regresi. Lalu di sini juga saya akan melabeli sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, sumbu X-nya saya labeli dengan disiplin kerja dan sumbu Y-nya saya labeli dengan kinerja. Lalu selain itu, karena tadi saya sudah menampilkan atau sudah membuat label-labelnya, baik itu label dari data asli, label dari garis regresi, sekarang saya ingin menampilkan bahwa titiknya itu merupakan data asli dan garisnya itu merupakan garis regresi. Di sini dengan cara yaitu dengan perintah plt.legend, di mana di sini untuk menampilkan keterangan yang ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat atau menambahkan garis kisi-kisi, di mana kita gunakan perintah plt.grid dalam kurung true. Nah, kenapa true yang dipakai? Karena ketika dalam kurungnya itu kita kosongkan atau kita nyatakan dengan false, maka nanti garis kisi-kisinya tidak akan muncul. Nah, sehingga saya menambahkan true untuk memunculkan garis kisi-kisinya. Lalu selanjutnya saya tambahkan judul grafiknya atau judul plotnya dengan nama model regresi linear antara disiplin kerja dan juga kinerja. Dan setelah itu, setelah semuanya sudah saya berikan perintah-perintah, lalu saya minta untuk ditampilkan atau di-show. Untuk perintah yang ini, PLT show. Nah, akan diberikan model regresi linear antara disiplin kerja dan kinerja seperti gambar ini, di mana dengan keterangan-keterangannya juga sudah, karena saya sudah menamai sumbu X dan sumbu Y-nya, legendnya juga sudah, dan ini adalah garisnya. Nah, di mana terlihat jelas dari gambar ini bahwa data itu mengikuti pola garis lurus dengan kecenderungan positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan kuat antara disiplin kerja dan kinerja karyawan, di mana disiplin kerja ini mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam kinerja. Oleh karena itu, peningkatan disiplin kerja dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata yang saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.